Hadirin rahimakumullah, ayat terakhir surat Asy-Syu'ara, pertama surat Syu'ara, dan ini alasan kenapa surat ini dikatakan surat Syu'ara, sebab di dalamnya menyinggung tentang penyair. Mana penyair itu disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara di akhir-akhir surat Syu'ara itu. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa surat Syu'ara diawali dengan cerita-cerita para nabi. Terus menjelaskan tentang bukti bahwa Al-Quran itu bukan buatan Nabi, tapi benar-benar diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Nabi disuruh untuk menyampaikan kepada umatnya. Nah, dalam menyampaikan kepada umatnya, kan dalam sejarah Nabi berdakwah itu ada pertama secara sir ya, terus secara jahar. Nah, secara jahar pertama dilakukan kepada kerabat-kerabatnya Ashiratakal Robin. Jadi ini termasuk ayat ini tuh ayat-ayat yang makiyah kalau ayat ini. Bahkan yang namanya Abu Lahab itu masih ada. Bahasa habis ayat ini terus turun ayat Al-Lahab. Lambat jada Abi Lahab. Wanzir ashiratakal aqrabin, wahai kekasihku, berilah peringatan kepada asyirah, keluargamu yang terdekat, yaitu Banu Hashim, Banu Muthalib. Makanya waktu dulu masalah zakat itu sebelumnya diharamkan Banu Hashim, Banu Muthalib. Jadi turunannya Hashim, turunannya Banu Muthalib. Nah, sekarang lebih dihitungkan lagi kepada alun Nabi. Nah, kalau hitungannya Banu Hashim, Banu Muthalib udah zaman Nabi juga udah banyak gitu. Zamannya Nabi itu udah banyak. Berarti kalau generasi itu udah dari keberapa itu? Ketiga, keempat kan? Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Usahamanya kan bin Abdul Manaf. Nah, itu berarti kalau masih generasi kakek buyut itu termasuk masih asyirah al-aqrabin gitu. Makanya waktu saya masih kecil di kampung saya itu sekampung itu rasanya itu bukan orang lain. Jadi rasa masuk rumah mana saja itu rumah sendiri saja rasanya itu. Saya kecil, jadi orang lain semuanya lari-lari kemana, haus, masuk ke rumah siapa saja itu, masuk ke dapur minum, lari lagi, ya enak saja gitu. Tapi sekarang mau udah generasinya udah ada aja, jadi rasanya tuh orang lain aja rasanya orang lain. Jadi kalau ada makanan, ada apa ya udah enak aja, datang masuk, ada makannya makan. Jadi seperti rumah sendiri masing-masing. Waktu Agung masih di sana tuh. Ingat rumah kan. Ya kan rumah sendiri ya. Tapi sekarang mau udah seperti itu, rasanya itu malu. Karena sih kalau kita itu kan seperti itu mah enak. Jadi yang namanya satu itu tidak ada istilah saingan itu. Nah, sekarang mah disangkanya orang lain, jadi ya saingan mending yang saingannya positif mah ya. Jadi Nabi waktu disuruh dakwah jahr itu pertama sekali yang disuruh oleh Allah itu untuk asyiratakal aqrabin, yaitu Banu Hashim dan Banu Muthalib. Dalam ceritanya dalam Bukhari Muslim itu faqad warada annahu sallallahu alaihi wasallam qala fi indarihi ya masyarul Quraisy
Istaru anfusakum la agna ankum minallah syai'a. Wahai apa? Suku Quraisy, kamu belilah diri kalian. La agna ankum minasy-syai'a. Saya tidak bisa ada kemanfaatan apapun pada kalian. Bahkan mengatakan ya Bani Abdul Muttalib, la agna ankum minasy-syai'a. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, la agna anka minasy-syai'a. Ya Fatih, ya Sofiyah amat Rasulullah, itu punya bibi. Maka kepada istrinya ya Fatimah binti Rasulullah SAW, ya suruh untuk membeli surga sendiri-sendiri, membeli surga sendiri lah. Sekarang kan udah sangat dibutuhkan sekali kita tuh, karena percaya kepada orang tuanya aja. Orang tuanya wali udah aman, rasanya itu aman saja. Kata si Nabi sendiri dalam ayat itu jelas bahwa apa, sampai ya Fatimah engkau, saya itu nanti di akhirat tidak bisa menjamin engkau itu, tidak bisa. Kau beli sendiri surgamu, walaupun itu adalah apa, anak putri daripada Rasulullah SAW. Nah, dalam satu riwayat lagi, Nabi pas didatangin ayat apa turun kepada Nabi, apa ayat itu, soada ala sofa, langsung Nabi naik ke gunung Sofa. Faja'ala yunadi, ya Bani Fihr, ya Bani Adi. Dijtama'u, akhirnya apa, semuanya dari apa penduduk Mekah itu datang semua ke Nabi. Tidak ada yang tidak datang. Nah, akhirnya apa? Kalian telah membuktikan bahwa saya tidak pernah berbohong kan? Ya. Engkau itu tidak pernah berbohong. Kami juluki engkau sebagai Al-Amin. Nah, sekarang saya memberi peringatan kepada engkau supaya beriman kepada Allah. Kalau tidak beriman, maka kalian akan diadab. Itu langsung, itu yang pertama sekali, yang parah sekali ngamuk itu apa? Waktu itu statusnya masih mertua itu. Apa besan, yaitu Abu Lahab. Sampai Abu Lahab mengatakan apa? Tabbat lak alihada jama'atana. Celaka engkau Muhammad. Cuma karena ini kamu itu mengumpulkan kami semua. Nah, akhirnya itu tidak lama turun ayat Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Habis turun apa? Wa amdir asyirata aqrabin. Abi naik ke gunung Sofa, seluruh masyarakat suruh kumpul. Terus yang pertama sekali apa menentang itu adalah Abu Lahab sampai akhir hayatnya. Ya, statusnya waktu itu masih besanan, bahkan dua putri Nabi. Dua putri Nabi yang namanya Ruqayyah dan Ummu Kulsum, itu keduanya dinikahkan sama putranya laki-lakinya Abu Lahab. Nah, karena memang masih kerabat dekat lah. Masih kerabat dekat. Nah, kita memberi peringatan, bahasa peringatan kepada orang-orang yang tidak sejalan dengan agama, tapi sebaliknya wafid janah kalimanit taba'aka minal mu'minin. Tapi kalau sesama orang yang beriman, kita itu begitu harus merendahkan diri. Tidak pernah siapapun yang beriman dia merasa lebih baik. Siapapun orang yang beriman, wahfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin ay muwahhidin. Itu untuk apa? Solidan kekuatan umat Islam itu, bila mana merasa masing-masing itu apa? Lebih rendah daripada yang lainnya. Karena apa? Muhammadur Rasulullah walladzi ma'ahu syidda 'alal kufar ar-ruhama bainahum. Wa in asauka, umpamanya ada daripada kerabatmu yang bermaksiat, fakul inni bari'um mimma ta'malun. Ya udah, kalau kamu tetap tidak beriman kepada Allah, saya lepas. Saya bebas dari apa yang kalian perbuat, yaitu menyembah selain Allah. Wa tawakkal alal azizir rahim. Dan bagaimana suatu dia bahkan tidak cuma tidak beriman, bahkan jadi balik menyerang, balik memusuhi, ya udah tawakal alal azizir rahim. Nah, ini kan kalau semuanya itu turunnya kepada Nabi, semuanya itu kitabnya itu, tapi lebih itunya ya kepada kita semua sejatinya.
kepada kita semua, sebab kehidupan kita tidak jauh dari kehidupan Nabi. Alladzina yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin, yang mana Al-Aziz Ar-Rahim itu tahu, melihat engkau suatu kamu sholat, suatu kamu gerak, berdiri, sujud, apa, tahu, sangat tahu. Sangat tahu, dan ini tidak ada mahrum sama sekali. Alladzi yaraka, berarti kalau tidak sholat Allah tidak tahu ya tidak. Berarti kalau orang-orang kafir Allah tidak tahu ya tidak, tetap Allah tahu. Tapi penglihatan di sini penglihatan Allah, penglihatan rahmatnya Allah. Jadi untuk kita dapatkan rahmat Allah yang khusus, yaitu hanya suatu kita melaksanakan sholat. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajid. Jadi benar kalau kita paling minimal kita sholat itu merasa dilihat Allah. Syukur-syukur kita lihat Allah. Juga Al-Aziz Rahim alladzi yaraka, yang melihatmu. Berarti kita udah dituntut untuk makom ihsan. Ubudullah ka'annaka wa illam takun tara fa innahu yaraka alladzi yaraka hina taqum. Allah Al-Aziz Rahim yang melihatmu sewaktu kita sholat. Innahu huwas samiul alim. Nah, dengan tawakal itu mesti kita pakai asma. Itu Al-Aziz Ar-Rahim. Al-Aziz, kita umpamanya ada yang mendolimi, kita pakai Al-Aziz gitu. Pakai Al-Aziz. Ya nanti itunya Ar-Rahim. Kalau syukur ya kita ya udah. Ada yang mendolimi kita memaafkan. Tapi suatu sholat, innahu huwas samiul, yang maha mendengar juga maha mengetahui. Ya, itu tentang kitab langsung kepada Nabi. Lah, lalu sekarang hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Itu kitabnya ini bukan kepada Nabi, di sini kufaru Mekah. Coba berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, bahwa menyangka bahwa Al-Quran itu diturunkan dari setan, yaitu ayat apa? Wa ma tanazzalat bihi asy-syayatin wa ma tanazzalat bihi syayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un. Jadi apa yang wa ma tanazzalu bihi syayatin, yang setan-setan itu menurunkan Al-Quran itu ada daripada orang-orang kafir itu, yang menyangka bahwa yang datang kepada Nabi itu bukan malaikat tapi setan. Tapi kan dijawab oleh Allah, setan itu apalagi membawa Al-Quran, apalagi bisa mendatangkan Al-Quran, untuk membawanya pun tidak mampu. Membawa itu tidak mampu. Lalu yang dibawa setan itu apa? Umpamanya dalam kenyataannya setan atau itu mendatangi jin, itu mendatangi manusia, yaitu apa? Tanazul syayatin ala kulli afakin akhim yulquna sam'a wa aktaruhum kadimunya dibawakan setan itu adalah apa yang setan curi dari minal malaikat. Jadi sebelum Nabi dilahirkan, terus Nabi menerima wahyu, terus Nabi Mi'raj, itu kelakuan setan itu mencuri kabar dari langit. Kabar dari langit lalu disampaikan kepada kahin. Disampaikan kahin. Lalu oleh kahin dibungkus kebenaran satu, dibumbui dengan kebohongan seribu oleh kahin itu. Nah, jadi yang nyuri itu dari apa yang dicuri oleh setan dari kabar langit itu. Tapi udah berapa 3 kali. Pertama waktu lahir Nabi, langit diperketat. Nabi dapat wahyu, lebih diperketat lagi pas sampai pada puncaknya waktu Nabi Isra Mi'raj. Itu udah sama sekali setan itu tidak bisa mendapatkan kabar langit. Setan dalam mengkabarkan kepada manusia itu ada yang titel lakomnya manusia itu ada kahin, ada arroh. Itu hadisnya ada semua. Ada kahin, berarti kalau kahin orang yang spesialis menerangkan hal-hal yang belum terjadi. Itu kahin itu. Nanti minggu depan, iya, tahun depan itu kahin. Tapi kalau arroh
itu menjelaskan kejadian yang udah berlalu, itu namanya arroh. Itu sama. Jadi sama-sama sangat itu semuanya dari setan. Itu kan kejadian yang sangat jauh sekali itu ya dari jin, sebab jin kan usianya lama-lama ya ribuan tahun. Itu mereka dari hubungan dengan jin itu yang menjelaskan kejadian bahwa kamu itu gini dijelaskan semua, itu namanya arroh. Berarti apa itu? Kalau peramal kan ke depan, kalau ke belakang kalau di kita ini ya kalau bahasa itu ini arroh aja. Kalau ya tukang bajak ya ada yang mananya kalau kita ngaji itu arroh itu tukang bajak. Yang kalau lebih itunya kan orang yang sok tahu. Kalau lebih itunya tentang sejarah tentang kejadian yang telah lalu. Jadi Al-Quran tidak mungkin diturunkan dari setan. Justru yang diturunkan dari setan itu adalah alatul afakin asim, seorang pendusta yang asim, yang fajir, seperti Musailimah al-Kadzdzab wa ghairihi minal kahanah. Mereka mendapatkan pendengaran dari setan, yang setan itu mendapatkannya dari para malaikat. Itu aksaruhum kadzibun. Ya semuanya itu pendusta itu. Wasyu'ara juga tentang masalah jawaban bahwa tidak mungkin Quran itu diturunkan dari setan. Bahkan Al-Quran bukan cuma menjelaskan alasan Quran itu tidak bisa diturunkan dari setan, juga menjelaskan sekaligus apa kalau setan menurunkan itu apa. Nah, itu disebutkan di sini. Wasyu'ara yattabi'umul ghawun. Nah, sebelum ayat ini yang namanya syair, Nabi pernah mencela sangat itu sekali yang namanya syair itu, sangat mencela sekali. Tapi dalam satu itu Nabi juga pernah memuji. Salah satu celaan Nabi kan la ayyam tali'a jawfa ahadikum qayhan wa daman falahu min ayyam tali'a. Perut kalian dipenuhi dengan koeh wadaman, dengan nanah dan darah, itu lebih baik daripada dipenuhi dengan syair. Tapi dalam satu sabdanya lagi Nabi memuji, inna minasyi'ri lahikmah. Sesungguhnya dari syair itu ada hikmah. Ya, makanya ya harus cerdas itu kita dalam beragama itu memilih dulu dalam arti cerdas semuanya itu umpamanya kelihatannya bertentangan, itu kan sebenarnya bertentangan. Sabda yang pertama kan Nabi sangat mencela syair itu, tapi yang kedua memuji. Oh berarti kita pandai menempatkan dari pada masing-masing itu. Apaan syair itu hikmah, syair itu sangat dicela sekali. Nah, makanya wasyu'ara yattabi'umul ghawun ala syair, pengikutnya adalah al-ghawun. Orang yang tercela. Alam tara annahu bi kulli wadi yahimun. Mereka, apakah engkau tidak lihat bahwa mereka itu kalau ngomong tentang syair, ya udah melestarikan ucapan-ucapannya para yang terdahulu, dan bahkan menyangka apa yang dilakukan oleh syair itu apa sebanding dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan nahnu naqul mislama yaqulu Muhammad. Saya mampu mengucapkan mislama yang apa yang diucapkan oleh Muhammad, itu berupa Al-Quran. Wa qulu akhirnya apa sih? Ya berupa syair-syair itu. Nah, jadi intinya yang nama syair kalau di kitanya bisa dikatakan apa ya? Nyanyian lah. Cuma khilaf antara dengan musik atau tidak dengan musiknya. Wa innahum yaquluna ma la yaf'alun. Kalau penyair-penyair yang yatibul ghawun itu mereka mengatakan apa yang mereka tidak lakukan, yang berupa kebohongan, mengatakan sesuatu yang mereka tidak lakukan.
Tapi di istisna illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali penyair itu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Seperti siapa? Seperti Hisan bin Sabit, Abdullah bin Rawaha, Ka'ab bin Malik dan lain-lain, itu adalah penyair Nabi. Penyair Nabi. Wa dzakarullah katsira. Selain dia seorang penyair, iman, beramal soleh, banyak zikir kepada Allah. Antasurum min ba'dinadrimu, dan mereka pun membela sehabis mereka didolimi. Menalawan selalu mereka diwasiat namun lagi dalam azamul qalbiyah. Dan mereka tahu orang yang zalim itu asal zalamu, kemana dia akan kembali sehabis kematiannya. Nah, hadirin Allah, pada malam ini menjelaskan tentang proses dakwah Nabi, dari dakwah sir, dakwah jahar. Dari jahar dimulai dari keluarganya, lalu untuk umum. Terus Allah juga mengitukan kepada Nabi bagaimana sehabis dalam perjalanan dakwah pasti ada yang menentang, bertawakalah kepada Allah. Al-Azizul, kita tetap menjalankan perintah-perintahnya, terutama sholat. Nah, terus tentang masalah apa sih akan kegiatan setan dalam menggoda manusia. Umumnya dapat hal-hal yang hebat, ada orang tidak sholat, tidak apa kok dia melakukan hal-hal yang luar biasa, ya ada. Kalau yang baik itu dari kalau malaikat, kalau yang itu dari setan gitu aja. Itu sama-sama khawarik itu kalau menurut umum mah. Orang yang dari malaikat ya udah khawarikul ada. Yang dari setan juga khawarikul ada. Ya ini mah sunatullah seperti itu. Kalau dari malaikat berarti dengan an-nafi'nya. Allah itu dengan asma'an an-nafi'nya. Tapi kalau orang hebat tapi melalui lewat setan, tetap aja semuanya itu ya Allah semua itu bukan dengan anak tapi dengan adornya gitu, dengan adornya. Makanya tetap satu dengan adornya. Itu bagaimana dengan hukum syairan? Hukum syairan itu ya nggak masalah selama dia beriman, beramal soleh, banyak zikir, terus isi syairnya itu tidak melewati batas-batas yang ada, tidak berlebihan, ya nggak masalah. Bahkan kalau kita tanya para sahabat, apakah sahabat Abu Bakar pernah bersair? Pernah. Sahabat Umar pernah. Sahabat Umar pernah. Bahkan yang banyak bersair adalah sahabat Ali. Nah kalau madzhab 4 yang banyak bersairnya adalah Imam Syafi'i. Lah Imam Syafi'i, golongannya sahabat Abu Bakar, sahabat Ali itu masuknya pada alladzina amanu wa amilus sholihat wa dzakarullaha katsiran. Itu maksudnya pada makom itu. Jadi selama itu ya. Itu yang mungkin kita tahu semua apa bahasan pada malam ini. Itu kita kaji bareng-bareng dan kita ambil nur dari Al-Quran. Wallahu a'lam.